Mengenal peninggalan megalitik di Kabupaten Bondowoso. Museum Putantular adalah museum provinsi yang menyimpan banyak benda-benda purbakala yang berasal dari seluruh wilayah Jawa Timur. Museum ini terletak di wilayah Sidokerto, Kecamatan Buduran, tepatnya di Jalan Raya Buduran, samping Jembatan Layang Sidoarjo. Sampai dengan tahun 2010, jumlah koleksi Museum Empu Tantular seluruhnya ada 15.000 buah yang digolongkan menjadi 10 jenis koleksi, yaitu koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika dan heraldika, filologika, keramik, seni rupa, dan teknologika. Salah satu koleksi Museum Empu Tantular yang cukup menarik adalah koleksi sarkofagus atau kubur batu yang berasal dari Kabupaten Bondowoso. Koleksi ini merupakan batu kubur yang berasal dari tradisi megalitik, yaitu tradisi yang banyak menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar. Pada umumnya, bangunan-bangunan ini dikerjakan secara kasar dan terbuat dari batu monolit. Tradisi megalitik berkembang sejak masa Neolitik, kemudian berkembang pesat pada masa Perundagian. Bahkan sampai sekarang sisa-sisa tradisi ini masih tetap berlangsung. Di Jawa Timur, peninggalan megalitik terbesar ada di daerah Bondowoso dan lereng Gunung Arjuna. Bertolak dari koleksi megalitik Museum Empu Tantular dan bukti-bukti peninggalan lain yang ada, berikut ini kita akan menuju ke Kabupaten Bondowoso untuk melihat langsung situs-situs tersebut. Daerah Bondowoso secara administrasi merupakan kabupaten yang dahulu masuk eks-Karisidenan Besuki. Secara geografis terletak pada dataran tinggi yang dikelilingi oleh gunung-gunung vulkanik dan bukit-bukit. Dengan sebagian besar penduduknya merupakan suku Madura. Kabupaten ini berdiri di tahun 1854 dengan bupati pertama bernama Ki Rangga. Pada masa kemerdekaan Bondowoso terkenal dengan peristiwa Gerbong Maut, yaitu suatu peristiwa memilukan yang dialami oleh tawanan perang Belanda. Tawanan perang yang ditahan Belanda di penjara Bondowoso akan dipindahkan ke Surabaya melalui stasiun kereta api dengan menggunakan 2 gerbong kereta barang yang di dalamnya diisi 120 orang. Dalam perjalanan itulah, hampir sebagian besar tawanan tewas akibat penuh sesak, kekurangan udara, dan kepanasan di dalam gerbong. Kejadian yang memilukan ini kemudian dibuat monumen sebagai peringatan bahwa para pahlawan kita dahulu gugur dalam gerbong maut dalam perjalanan dari Bondowoso ke Surabaya akibat kekejaman Belanda. Selain monumen Gerbong Maut, daerah Bondowoso terkenal dengan peninggalan-peninggalan purbakala yang berupa bangunan megalitik. Ini adalah kantor Dinas Pariwisata Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso yang menangani bidang kebudayaan, termasuk di dalamnya berbagai peninggalan megalitik yang tersebar luas di wilayah Bondowoso. Di daerah Bondowoso, peninggalan megalitik tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Grujukan, Kecamatan Pujer, Kecamatan Telogosari, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Wringin.
Dari 5 kecamatan tersebut, temuan megalitik dari Kecamatan Grujukan, khususnya dari Desa Pekauman, merupakan temuan yang sangat variatif. Lokasi ini adalah situs megalitik di Desa Pekauman, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso. Areal situs cukup luas, meliputi persawahan dan halaman penduduk. Temuan-temuan megalitik dari situs Pekauman ini adalah batu kenong, dolmen, sarkofagus, dan patung nenek moyang. Ini adalah peninggalan megalitik bernama batu kenong. Batu kenong ini ditemukan di areal persawahan dan halaman rumah penduduk. Oleh masyarakat setempat dibiarkan saja karena keberadaannya dianggap tidak mengganggu dalam mengolah sawah. Batu kenong adalah batu monolit berbentuk seperti kenong. Pada salah satu sisi atas terdapat tonjolan menyerupai bentuk kenong. Ada 2 jenis batu kenong, yaitu batu kenong dengan 1 tonjolan pada bagian atasnya dan batu kenong dengan 2 tonjolan pada bagian atasnya. Berdasarkan hasil studi perbandingan struktur bangunan di berbagai wilayah Indonesia, diperkirakan batu kenong ini berfungsi sebagai tempat pemujaan dan bahan penyangga tiang rumah atau umpak. Selain batu kenong, temuan megalitik lain adalah sarkofagus. Temuan ini berada di areal persawahan penduduk. Ada beberapa temuan, sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lainnya dalam kondisi rusak. Selain batu sarkofagus, temuan lain di areal persawahan ini adalah dolmen. Istilah dolmen berasal dari Inggris yang berarti meja. Dolmen merupakan peninggalan megalitik yang bersifat umum yang ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Sebagian besar temuan dolmen terletak di sekitar pekarangan penduduk. Menurut von Hein-Geldern, dolmen di daerah Bondowoso berlangsung antara 2.500 sampai 2.000 tahun yang lalu. Sedangkan jenis batuannya adalah batu andesit. Di sekitar temuan sarkofagus, terdapat peninggalan megalitik yang cukup menarik, yaitu patung nenek moyang. Dari 5 kecamatan tempat penemuan peninggalan megalitik yang ada di Bondowoso, peninggalan patung nenek moyang hanya ada di Desa Pekauman, Kecamatan Grujukan ini saja. Patung ini terletak di tengah persawahan penduduk. Bagian depannya sudah aus. Di sekitar patung telah diberi lantai semen untuk pengamanannya. Patung memiliki ukuran tinggi 153 cm, lingkar dada 60 cm, lingkar kepala 46 cm, dan tebal 52 cm. Patung ini berjenis kelamin perempuan, memiliki 2 tangan yang diletakkan di pangkuannya. Menurut Van Hickern, patung batu ini merupakan patung tipe Polynesia yang sering disebut dengan nama patung menhir. Di Desa Pekauman ini, temuan sarkofagus ternyata banyak dijumpai, baik dalam kondisi utuh maupun dalam kondisi rusak. Secara garis besar, bentuk sarkofagus berupa sebuah batu monolit berbentuk memanjang. Bagian tengahnya cekung sehingga berbentuk mirip dengan lesung. Bagian tutup bentuknya hampir sama, hanya posisinya dibalik. Cekungannya ada di bagian bawah. Sarkofagus berfungsi sebagai wadah mayat atau kuburan pada masyarakat tertentu berdasarkan status sosial. Temuan-temuan sarkofagus di Desa Pekauman ini mengingatkan kita akan sarkofagus yang saat ini tersimpan di Museum Empu Tantular. Karena lokasi penemuannya memang berasal dari desa ini. Berikut kita coba telusuri kembali tempat asli penemuan sarkofagus di Museum Empu Tantular. Lokasinya berada di areal hutan Lamtoro milik penduduk setempat.
Saat ini bekas penemuannya sudah tidak nampak lagi. Tetapi berdasarkan keterangan juru kunci situs Pekauman, kita masih dapat melacaknya. Berikut adalah lokasi penemuannya. Temuan megalitik lain adalah dolmen yang cukup besar ukurannya di halaman rumah penduduk. Dolmen ini merupakan peninggalan lokal di Bondowoso dan merupakan perkembangan baru di mana bukan lagi hanya untuk pemujaan atau upacara, tetapi juga untuk penguburan. Bekal kubur pada dolmen yang ada di Bondowoso yang pernah ditemukan antara lain adalah gerabah, benda logam atau perunggu, dan manik-manik. Berikut kita lihat detailnya. Di dekat temuan dolmen ini, kita jumpai sarkofagus miring yang berada di pinggiran jalan desa. Selain dari desa Pekauman, masih di wilayah Kecamatan Grujukan, terdapat satu desa lain yang juga memiliki peninggalan megalitik yang cukup banyak. Desa tersebut adalah Desa Sumber Pandan. Areal situs berupa hamparan sawah yang cukup asri dan di halaman rumah penduduk. Dari desa ini ditemukan banyak peninggalan megalitik. Di antaranya adalah 2 buah menhir. Menhir adalah tugu batu yang terbuat dari batu monolit yang berfungsi sebagai tanda peringatan terhadap nenek moyang yang biasanya dihubungkan dengan tempat upacara. Upacara yang dimaksudkan adalah upacara pemakaman yang diarahkan ke pegunungan, yang dianggap sebagai sebuah pemakaman. Pada awalnya, sebuah menhir didirikan oleh seorang kepala suku sebagai bukti tanda jasanya. Seorang kepala suku haruslah memiliki kekayaan yang lebih daripada masyarakat umumnya. Paling sedikit dalam hidupnya harus melaksanakan pesta jasa minimal 2 kali selama hidupnya. Baru setelah itu berhak untuk mendirikan menhir. Sesudah meninggal, menhir inilah yang akan mewakili dirinya yang akan dipuja oleh masyarakat pendukungnya. Pada perkembangan berikutnya, menhir kemudian berkembang menjadi patung nenek moyang seperti yang ditemukan di Desa Pekauman. Selain menhir, ditemukan pula peninggalan lain berupa lumpang batu, tetapi bentuknya tinggi seperti terlihat pada gambar berikut. Lumpang batu adalah batu alam yang diberi lubang di tengahnya. Sedangkan pada bagian luarnya masih terlihat kasar. Lumpang batu ini terbuat dari batu andesit dengan fungsi diperkirakan untuk menumbuk biji-bijian. Masih di wilayah ini terdapat sebuah gua yang bernama Gua Sumber Pandan, yang diperkirakan merupakan tempat tinggal manusia prasejarah, meskipun masih diragukan kebenarannya. Dari dalam gua ini ditemukan beberapa benda seperti manik-manik dan kerangka manusia yang belum jelas kaitannya dengan penghuni gua. Luas gua diperkirakan sekitar 4 meter persegi. Selanjutnya kita akan menuju ke situs lain di wilayah Kecamatan Wringin, khususnya situs Glingseran. Situs Glingseran terletak di wilayah Desa Glingseran. Lokasinya berupa areal persawahan penduduk.
Peninggalan-peninggalan megalitik yang ada di situs ini adalah sarkofagus, batu kenong, menhir, dan gua. Dari beberapa peninggalan tersebut, yang cukup menarik adalah peninggalan sarkofagus yang cukup besar. Sarkofagus ini terdapat di areal persawahan penduduk. Berada dalam satu kompleks temuan di desa Glingseran. Sarkofagus ini terlihat cukup besar dan beberapa buah di antaranya terlihat sudah pecah. Salah satu sarkofagus pada kompleks ini memiliki lubang kubur yang berada di sisi samping, sehingga terlihat seperti jendela batu. Sama seperti temuan di desa Pekauman, sarkofagus ini berfungsi sebagai wadah mayat atau kuburan pada masyarakat tertentu berdasarkan status sosial. Dari situs Glingseran ini, selanjutnya kita menuju situs lain di Kecamatan Wringin, yaitu situs Banyu Putih. Dari situs Banyu Putih ini, kita menjumpai peninggalan megalitik yang oleh penduduk setempat dinamakan situs Watu Lawang atau Batu Labeng. Watu Lawang ini terletak di atas bukit, dikelilingi oleh gunung, dengan kondisi yang masih terjaga dengan baik. Kajian arkeologis terhadap peninggalan ini masih belum bisa memastikan apakah peninggalan ini masuk dalam kategori peninggalan megalitik. Peninggalan ini digunakan masyarakat setempat sebagai tempat ritual. Jenis-jenis peninggalan megalitik yang saat ini ada dan tersebar di wilayah Bondowoso nampaknya cukup terpelihara dengan baik. Hal ini dikarenakan peran serta masyarakat sekitar dan perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan kebiasaan masyarakat menjaga peninggalan megalitik ini terus terpelihara dengan baik. Selanjutnya, sebagai generasi penerus, marilah kita terus menjaga kelestarian warisan budaya nenek moyang kita ini, agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa. Sampai jumpa pada seri peninggalan purbakala selanjutnya.